Seno Nugroho itu anak muda Jogja yang sangat kreatif ya dan gigih ya. Jadi dia adalah dalang-dalang generasi walaupun tidak milenial ya, agak atasnya dikit ya. Tapi dia adalah mempunyai naluri kreativitas yang sangat bagus dan mempunyai keberanian mengolah pedalangan modern sehingga banyak dicintai oleh para penggemarnya, dan penggemarnya itu mulai dari range anak muda, mulai dari anak-anak remaja sampai orang tua, dan jumlahnya cukup banyak, hampir merata di seluruh Indonesia, dan tidak hanya di Indonesia juga sampai ke luar negeri, di Suriname dan lain-lain. Saya lihat banyak juga penggemarnya, tidak hanya di Pulau Jawa tapi juga banyak di pulau-pulau yang lain. Saya rasa itu wayang kulit kan sebetulnya perangkat edukasi, di perangkat pendidikan itu. Jadi wayang kulit itu dahsyat gitu ya. Jadi kalau kita melihat wayang kulit itu bukan sekedar dalam memainkan wayang selesai, bukan itu. Itu ada harmonisasi ya, vokal misalnya, melatih vokal nada dasar ya, dan itu bertingkat-tingkat kan, ya. Nanti dari patet 6, patet songo, ganti nada dasar itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di acara Remeh Temeh. Mungkin Anda bertanya-tanya kenapa kali ini saya tidak berbackground seperti virtual background seperti biasanya. Karena hari ini temanya sangat menarik, tapi penuh dengan kedukaan. Karena kita telah kehilangan seorang seniman besar, mungkin bahasanya relatif lebih masih muda beliau itu, tapi beliau karyanya sudah kemana-mana. Hari ini kita akan beremeh-temeh kembali dengan Profesor Imam Robandi, tapi kali ini kita tidak akan membicarakan tentang beliau secara pribadi dan tidak membicarakan tentang karya-karya beliau, tapi akan membicarakan seorang seniman. Itu kita akan membicarakan tentang almarhum Ki Seno Nugroho. Beliau itu seorang dalang wayang kulit yang namanya dikenal secara luas sebagai dalang melalui pergelaran wayang kulit yang memadukan antara gagrak Surakarta dan gagrak Yogyakarta. Apa ini gagrak itu? Mungkin generasi seperti saya mungkin belum tahu ini gagrak ini apa, makanya kita akan menggali lebih lanjut dengan seorang Profesor Imam Robandi, profesor yang memang multi talent. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, Profesor Elektro ini akan bicara apa lagi tentang Indonesia dan tentang budaya Indonesia. Kita sambut saya dulu, Prof. Imam Robandi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, semoga. Alhamdulillah. Sehat, Prof.
Ya alhamdulillah ini seharian penuh pekerjaan, jadi harus rekaman pukul 23 malam. Ini rekaman paling malam ya. Jadi waktu sangat sulit untuk mencari di siang untuk bersantai kita membahas tentang budaya, tentang seni, tentang pedalangan, tentang wayang, tentang Ki Nugroho yang hebat. Prof, mungkin kita bisa memulai pertanyaan, mungkin tidak banyak orang-orang muda yang tahu siapa sih sebenarnya Ki Seno Nugroho itu, Prof. Mungkin Prof bisa menjelaskan kepada kami semua. Iya, begini. Kalau dikatakan tidak banyak, banyak juga. Jadi kalau kita Seno Nugroho itu anak muda Jogja yang sangat kreatif ya dan gigih ya. Jadi dia adalah dalang-dalang generasi walaupun tidak milenial ya, agak atasnya dikit ya. Tapi dia adalah mempunyai naluri kreativitas yang sangat bagus dan mempunyai keberanian mengolah pedalangan modern sehingga banyak dicintai oleh para penggemarnya, dan penggemarnya itu mulai dari range anak muda, mulai dari anak-anak remaja sampai orang tua, dan jumlahnya cukup banyak, hampir merata di seluruh Indonesia, dan tidak hanya di Indonesia juga sampai ke luar negeri, di Suriname dan lain-lain. Saya lihat banyak juga penggemarnya, tidak hanya di Pulau Jawa tapi juga banyak di pulau-pulau yang lain. Saya rasa ini fenomena yang cukup menarik untuk budaya Nusantara ya, untuk budaya, mengangkat budaya lokal yang ya milik beberapa, yang hanya tumbuh di beberapa daerah dan sekarang merata di hampir di seluruh wilayah di tanah air. Itu Ki Seno Nugroho ya. Jadi ya sayang beliau sudah dipanggil Allah dalam waktu atau dalam umur yang masih sangat muda. Jadi saya juga ikut bersedih ya, ikut bersedih karena dia adalah punya bakat yang bagus ya, punya kegigihan mengembangkan budaya dan mempunyai pengaruh positif terhadap generasi muda ya. Walaupun mungkin tidak tahu bahasa Jawa, tapi kalau dengan seni pedalangannya Seno Nugroho itu banyak anak-anak yang mudah paham lah ya, paham. Itu Ki Seno. Itu untuk seseorang yang dilahirkan pada tahun 72 atau 70-an, itu Ki Seno itu belajar wayang dari mana, Prof, kira-kira? Apa dari keluarga atau Saya memang? dulu, saya sendiri, saya lama di Jogja. Saya lama, ya nggak lama sekali, 2 tahun saya di Jogja. Dan daerah saya di Kebumen, Gombong itu kan pengaruh pedalangan gaya Jogja kan tinggi. Jadi di Jogja dulu itu di tahun 70, 80 itu juga kiblat pedalangan di Nusantara juga. Jadi pedalangan gaya Jogja. Itu dulu ada Ki Timbul Hadi Prayitno, itu juga bagus banget ya. Itu klasik sekali. Saya juga sangat menyukai stylenya Ki Timbul ya. Itu ada lagi Ki Hadi Sugito, itu style Jogja benar. Hanya kalau Ki Hadi Sugito itu banyak lawak ya, banyak lucu. Jadi anak muda suka sekali yang lucu-lucu. Dan kita mendengarkan lewat radio bagaimana Ki Hadi Sugito itu melucu lewat suara itu. Kita ya sampai pagi biasanya kalau saya di Jogja itu. Ada lagi satu lagi Ki Suparman. Ki Suparman juga gaya Jogja juga ya, gaya Jogja. Hanya Ki Suparman memang Ki Suparman itu bapaknya Seno Nugroho itu. Hanya Ki Suparman sudah ada lumayan bagus, jadi mengadopsi beberapa tembang-tembang dari Kinarto Sabdo untuk diedit, didesain ulang dengan style sentuhan Jogja sehingga pagelaran menarik. Dari 3 dalang itu sangat famous. Hanya memang mayoritas di Indonesia itu kan didominasi oleh gaya Solo, gaya Surakarta. Jadi gaya Solo lebih mendominasi. Sama-sama bagus ya. Nah, jadi kalau Ki Suparman melahirkan Seno Nugroho itu menjadi
dalang dan mencuat sebagai dalang yang hebat. Ya, genetika dalang. Saya pernah ngobrol dengan Seno ya di tahun berapa ya, tahun 2012 saya mendalang bersama di Jogja di MUHI sama Muhammadiyah 1 bersamaan dengan saya mendalang Limbuan bersama Seno Nugroho. Jadi Seno itu keturunan dalang dan dia juga punya sekolahnya sekolah SMKI ya, sekolah. Jadi ya pas banget itu jalurnya. Jadi kalau Seno itu dapat menjadi bintang ya, tapi tolong dicatat ya, tidak semua anak dalang juga menjadi bintang ya. Tapi Seno karena dia itu rajin belajar, berinovasi ya, dan satu punya keberanian. Jadi Seno Nugroho itu pedalangannya bukan biasa, dia tidak menggunakan 100% gaya Jogja ya. Jadi Seno itu mencampur antara ada Jogjanya, ada Solonya, dan kadang-kadang ada senggaan namanya. Senggaannya itu mengambil dari style-style pedalangan gaya Banyumas itu ada itu. Dan ini sangat untuk anak-anak muda ya senang gitu ya, jadi kreativitas ya. Di samping dia kan punya skill bagus, jadi teknik memegang wayangnya atau teknik sambutannya juga bagus ya. Terus kualitas suaranya bagus juga ya. Jadi itu kalau dalang itu sampai nada 2 sampai nada paling rendah ya. Itu kalau di suara itu bariton itu bagus. Dan suluannya juga campur-campur, ada suluan itu tembang untuk kalau di bahasa Indonesia kan mungkin agak sulit ya suluan itu. Ya seperti tembang-tembang pengiring sesuatu menggambarkan sebuah keadaan gitu. Misalnya bumi gonjang ganjing, misalnya itu kan menggambarkan bumi yang tidak stabil ya. Nah, itu Seno Nugroho bagus. Jadi layaklah kalau dia itu digemari banyak ya, dengan keberanian. Karena begini ya, untuk di Jogja, saya 2 tahun di Jogja itu, jadi kalau penggemar wayang itu kan ada yang benar-benar Jogja minded banget. Kalau selain jadi mendengarkan wayang selain gaya Jogja tidak mau, itu ada. Ada yang Solo banget. Pokoknya kalau mendengarkan wayang selain gaya Solo tidak mau. Ada yang orang Banyumas, pokoknya kalau mendengarkan harus wayang Banyumas. Bagongnya menjadi bawor Banyumas. Selain itu, ada yang seperti itu. Ada juga yang kanan kiri oke. Dengarkan Jogja oke, Solo oke, Banyumas oke. Nah, yang paling berat, misalnya begini, seperti ibu saya dulu, ibu saya itu penggemar beratnya penggemar berat pedalangan Jogja. Jadi ibu saya itu kalau mendengarkan wayang itu kalau bukan Ki Timbul Hadi Prayitno tidak mau, bayangkan. Ya, bayangkan saking fanatiknya kepada Ki Timbul. Jadi Jogja beneran itu. Nah ini yang seperti ini untuk Seno Nugroho itu tidak mudah karena hidup di Jogja, bayangkan ya. Hidup di Jogja, dia dapat memainkan seni pedalangan mengambil dari Solo ya, ada beberapa sedikit dari seni dari Banyumas misalnya begitu. Itu sebuah keberanian yang luar biasa. Itu pasti dikritik banyak orang itu awal-awalnya itu. Pada saat Seno Nugroho belum laris, mesti banyak yang mencemooh. Saya paham benar seperti itu ya, karena saya juga kalau mendalang mesti akan bertanya, ini nanti pedalangan saya mau menggunakan yang mana, Yogyakarta atau menggunakan Surakarta atau campuran atau menggunakan pedalangan Banyumas misalnya begitu. Itu juga kalau saya kan penikmat dan pemain atau pelaku ya. Jadi melakukan seperti itu. Tapi sama-sama bagus juga. Pedalangan Jogja juga keren banget.
Pedalang Solo keren, pedalangan Banyumas juga bagus. Jadi tiga-tiganya bagus. Ya, karena seni memang ya seperti kita mendengarkan itu apa? Ada yang senang blues, ada yang senang dangdut, ada yang senang apa namanya country, ada yang senang keroncong. Itu ya bagus semua itu bagus semua. Itulah Seno Nugroho. Kalau boleh tahu, Prof mengenal Kiseno ini mulai kapan, Prof? Apakah selama Prof Imam 2 tahun di Jogja itu, atau memang pernah bersahabat dengan beliau? Oh, tidak, karena begini waktu itu. SMA Muhammadiyah 2, SMA Muhammadiyah 1 Jogja itu kan wayangan. Itu waktu itu gamelannya beli baru, SMA Muhammadiyah baru beli gamelan, itu wayangan. Nah, itu yang disuruh apa? Pentas di Nugroho, ya. Itu untuk mendalang bersama di situ. Nah, disitulah sebelum saya dan Seno naik panggung, ya, itu ini apa? Ngobrol banyak, ngobrol. Ya, apa namanya? Ya banyak hal lah ngobrol ya, waktu itu 1 jam lah, sekitar 1 jam saya ngobrol berdua, mungkin lebih. Nah, setelah itu Seno naik panggung duluan, ya jejer, ya seperti biasa lah, pewayang biasa itu jejer. Nah, pas begitu limbuk keluar hiburan, limbuk dan cangik itu, saya masuk di situ. Sekitar 2 jam saya itu pukul 10 sampai pukul 12 main. Setelah itu Seno Nugroho meneruskan sampai pagi lagi. Jadi ya mungkin saya ya berkontaminasi mungkin sekitar 4 jam lah. Terus itu selesai. Jadi itu waktu itu menggunakan pedalangan gaya Jogja memang. Nah, setelah itu saya bertemu lagi di SD Muhammadiyah Sapen waktu itu. Juga wayangan juga wayangan. Saya diundang secara khusus ke situ ya, untuk apalah begitu biasa ya. Hanya sebatas itu saya mengenal, yang lain hanya WA-WA-an saja. Hanya WA-WA-an saja beberapa kali WA itu saja. Tapi ya karena saya juga sibuk ya, tidak begitu dekat secara ini. Di sana juga sibuk, tetapi saya sering kalau pas ini mesti nonton pertunjukannya lah ya. Kalau dekat-dekat Surabaya mesti saya nonton. Kalau saya pas ke Jogja pas ada Seno Nugroho main, saya sempatkan untuk nonton. Itu yang saya dan saya pahamnya karena saya juga seniman gitu saja. Saya seniman, Seno juga seniman, jadi saya paham benar. Jadi bagaimana tingkat kesulitan membuat sebuah karya seni, penghargaan sebuah karya seni itu yang dan saya sangat salut, saya hormat sekali ke Seno yang begitu gigih mengenalkan budaya wayang yang memang tidak banyak penggemarnya saat itu, dan akhirnya melejit menjadi banyak anak muda yang suka itu aja ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, ada apa dengan wayang kulit gitu kan? Atau mengapa seorang Prof Imam Robandi itu suka dengan wayang kulit dan bahkan hobi juga untuk mendalangi wayang kulit gitu kan? Apa sih Prof yang menarik gitu kan dari wayang kulit itu? Ya, itu kan wayang kulit kan sebetulnya perangkat edukasi, di perangkat pendidikan itu. Jadi wayang kulit itu dahsyat gitu ya. Jadi kalau kita melihat wayang kulit itu bukan sekedar dalam memainkan wayang selesai, bukan itu. Itu ada harmonisasi ya, vokal misalnya, melatih vokal nada dasar ya, dan itu bertingkat-tingkat kan, ya. Nanti dari patet 6, patet songo, ganti nada dasar itu. Nanti terakhir patet menyuro misalnya. Itu juga ganti. Yang kedua, seorang dalang kan seorang manajer, seorang direkturnya itu seorang komposer juga kan. Jadi itu lengkap banget itu.
itu tidak sekedar kita dapat menguasai keterampilan kita tapi juga keterampilan berbahasa, ya, berbahasa. Bagaimana antara tokoh di perwayangan itu dapat hidup. Di samping nanti kita juga harus tuning dengan bunyi gamelan yang di belakang kita. Nah ini di samping kita juga menjadi manajer tim. Itu tim besar itu. Itu satu grup itu pewayangan itu ya sekitar kalau mau komplit ya sekitar 60 orang lebih itu ya. Itu tidak gampang itu dari mulai yang menata wayang, yang menata gamelan, yang memainkan gamelan, apalagi sekarang ini ada yang memainkan streaming ya, ada yang record, ada yang sound system, banyak banget itu. Ya, ada yang menata kelir itu timnya banyak. Jadi timnya banyak. Nah, itulah jadi dalam wayang kulit itu orang yang super power itu. Jadi psikomotorik, afektifnya masuk, ya, kognitifnya mesti jelas, ya. Dan itu energinya besar sekali untuk kita melakukan sebuah satu episode pedalangan satu malam itu energinya besar sekali. Kalau penyanyi di panggung kan hanya vokal saja, ya. Begitu mic-nya kena langsung satu vokal. Kalau dalang tidak mengatur cerita, mengatur dinamika, ya, dan lain-lain itu menjadi satu di otaknya seorang dalang. Belum lagi kalau ingin mengembangkan kreativitas itu dan lain-lain lah. Jadi sangat menarik. Jadi wayang kulit itu sangat menarik. Dan ya saya begini ya, karena itu milik bangsa ya, milik bangsa kita. Jadi saya harus menyukai. Dan saya kan tidak hanya menyukai wayang kulit, wayang golek saya juga suka sekali ya, seni budaya-budaya dari Jawa Barat, dari Minang, saya tarian Minang, semua budaya dari seni dari Batak, dari mana itu Kalimantan, dari Dayak, dari seni-seni dari Maluku, ya itu saya suka sekali karena itu milik bangsa kita ya. Jadi saya harus, kalau bukan kita siapa lagi? Itu yang ada di dalam pikiran saya itu. Prof, lalu kira-kira skill apa Prof yang menjadi ciri khas dari almarhum Ki Seno ini yang mungkin tidak dimiliki oleh dalang-dalang lain, atau beliau punya skill ini punya ciri khas yang berbeda gitu kan? Ini di sini kan juga saya baca beberapa literasi itu apa sih Prof yang namanya gagrak itu apa Prof ya? Iya. Jadi begini ya. Seno Nugroho itu untuk teknik memegang wayang sabetan, menggerakkan wayang itu menggunakan teknik dari Solo itu, dari gagrak Solo itu. Jadi kelincahannya, dan dia kuasai. Apalagi dia kan lulusan SMK, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, itu kan memang bidangnya itu. Jadi dia di Jogja itu kan, saya rasa di Yogyakarta itu Seno Nugroho paling bagus loh teknik sabetannya itu untuk di Jogja ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi yang kedua, jadi Seno kan menghibur dengan hal-hal yang sangat ya pandai melawak lah. Kalau orang Jogja kan itu pandai melawak. Jadi gaya-gaya pedalangan Jogja itu mesti mayoritas lawaknya bagus-bagus ya. Kalau gaya Solo kan serius ya, serius. Kalau gaya Jogja itu ya sering gini, selucu-lucunya dalang Solo itu, ini menurut saya ya, selucu-lucunya dalang Solo masih sulit menandingi kelucuan dalang Jogja. Nah, seserius-seriusnya dalang Jogja ya, akan sulit menandingi keseriusannya dalang-dalang dari Surakarta. Ya. Jadi nuansanya itu, kalau Surakarta kan nuansanya gereng, kalau orang Jepang itu kibisi lah, kalau orang Jepang itu kibisi itu
Pedalangan Solo itu apa ya? Apa ya bahasa yang tepat ya? Begini apa? Ketat gitu ya. Kalau pedalangan Jogja kan rileks, rileks, rileks. Jadi ini saya senang dua-duanya, saya senang dua-duanya. Apalagi kalau la 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 itu kan gaya-gaya Mataraman, gaya Jogja. Halo saya suka gitu-gitu. Kalau gaya Solo nah itu kayak Solo itu ya kayak Solo ya. Nah itu yang sering pertama kali saya mendengar dulu kan yang sering memadukan itu kan Kinarto Sabdo ya. Kinarto Sabdo juga wafat di usia yang belum masih relatif muda lah. Itu dulu saya sering kalau sore masih menggunakan Solo, nanti di tengah-tengah ada serpeknya, serpek Mataram ya, serpek Jogja itu ada. Pak Mantub Sudarsono juga begitu ke Ki Mantub ya. Ki Mantub juga apa namanya? Space-nya Solo, di tengah-tengah juga ada nanti sudah pukul-pukul 11 malam itu ya sudah ada serpek Mataramnya masuk. Itu kan menarik. Itu kalau Kiseno memang satu dia itu menguasai teknik pewayangan ya. Terus dialogisnya itu kan dialogis bahasa-bahasa yang biasa ya. Bahasa-bahasa yang bukan sulit. Jadi bahasanya Seno itu bahasa yang enak-enak mudah lah di ini kan. Yang kedua dia itu yang ketiga maaf ya. Yang ketiga dia itu kan komunikasinya bagus. Komunikasinya bagus. Jadi komunikasi jadi komunikasi apa namanya duplex itu oper-operan itu ya, oper-operan dialog oper-operannya dia bagus. Kadang-kadang dirinya sendiri dikorbankan untuk sebagai bahan tertawaan itu untuk gaya-gaya milenial ya senang ya seperti itu, yang senang seperti itu. Ya saya rasa di situ dia mempunyai keunggulan yang sangat bagus. Di samping vokalnya kan bagus juga ya. Tapi bukannya yang saya pahami dari Seno Nugroho ya. Bukannya begini, Prof, kan kalau wayang kulit itu atau seni pertunjukan wayang itu penuh dengan muatan-muatan filosofis, nasihat-nasihat gitu ya. Itu ya. Mungkin kalau pembawaan Kiseno itu sersan mungkin ya, serius tapi santai gitu ya. Karena kan saya sering menonton wayang kalau sedang pulang ke Purworejo dengan mertua saya tuh. Kalau kata mertua saya, kalau nonton wayang itu tidak boleh meninggalkan pertunjukan sebelum selesai, karena nanti kamu tidak dapat pesannya gitu kan, gitu. Itu berarti kan memang mungkin itu gaya Solo kali ya, yang terlalu formal serius gitu. Tidak juga, gaya Jogja yang klasik kan juga ada. Jadi begini, Seno Nugroho itu di segala kalau core-nya ya yang ditonjolkan oleh Seno Nugroho kan bagongnya itu Bagong Jogja lah, Bagong Jogja itu yang sifatnya bagong itu mewakili orang kecil, orang daerah ya masyarakat lah sebagai orang apa ya. Nah itu bagongnya itu selalu ngeyel itu apa ya? Angel gitu. Pokoknya ngeyel itu. Nah itu kan karena bagong itu ngeyelan sebagai orang kecil. Dan sentilan-sentilannya itu dari situ muncul Seno itu bagus. Nah yang lebih bagus lagi Seno itu mengeluarkan bagongnya sering mulai dari sore. Biasanya kan kalau dalang kan bagong nanti setelah pukul 12 malam ada goro-goro ya. Sang soyo dalwara sabyur sorote lintang kumedap di sunyo. Maksudnya itu baru nanti keluar bagong. Nah ini enggak, kalau Seno Nugroho itu dari mulai sore sudah keluar bagong masuk kerajaan, nanti ya apalah kepentingannya apa, nanti kalau bagongnya kepentingannya ya namanya orang kecil ke kerajaan nanti disepelekan, nah disitulah bagongnya ngeyel mulai mengungkapkan sesuatunya, dan disitulah edukasi pendidikan yang dilakukan oleh Seno Nugroho di situ.
Jadi mengingatkan, sebetulnya itu mewakili masyarakat yang nonton itu, mewakili masyarakat yang nonton, sebagai masyarakat kecil yang hanya minta begini saja nggak boleh. Padahal kamu dulu itu pada saat akan menjadi pejabat saya yang milih, misalnya gitu. Dialog-dialog itu digunakan menggunakan bahasa yang sangat mudah oleh Seno itu. Jadi orang sangat suka. Prof, Itu kehebatannya, dan itu tidak mudah itu. Prof Imam pernah bekerja sama dengan sang maestro ini ya. Apa sih yang terekam oleh Prof Imam tentang etos beliau, atau apa yang Prof Imam terekam dari pengalaman bekerja sama dengan sang maestro ini gitu? Kalau kerjasama dalam deal, saya hanya waktu itu begini aja. Saya hanya WA-WAan saja. Saya lupa SMS atau WA saat itu, saya lupa ya. Hanya begini aja. Nanti lakonnya apa, Mas Eno? Gini. Oke, gini. Saya main di sini saja ya. Oke, Prof, gini. Itu aja. Terus nanti itu Mataraman atau Solo? Mataraman, ya sudah. Mataraman itu Jogja ya. Ya oke lah, nggak masalah, saya nanti main. Saya hanya kepraknya itu yang bunyi piang gitu. Kepraknya ada Jogja kan, Jogja oke, saya itu aja. Kalau nggak saya bawa sendiri. Nah itu saja waktu itu. Dan yang saya tangkap, Seno itu ini gigih dan rajin itu, mesti rajin itu, orangnya dia mesti rajin belajar, membahas masalah, problem mesti dia bahas, karena garapannya grupnya dia itu namanya kan Wargo Laras kan, itu garapannya bagus, dan orang-orang Wargo Larasnya itu ini bagus, spirit, ada etos itu. Ada etos. Dan etos itu pasti dipengaruhi oleh pemimpinnya ya Seno Nugroho itu. Penting sebuah grup itu, kalau pemimpinnya loyo ya loyo. Dan Warga Laras itu kan serius, Bang. Jadi kalau nanti Pak Ari melihat ya itu semua krunya itu serius semua. Kalau nabuh gamelan itu serius semua. Dan saya senang banget kalau dengan model-model begitu, tidak ada yang kelelat-kelelet, tidak ada. Jadi timnya bagus. Itu yang unggul dia itu. Prof, kalau misalkan ada gaya Surakarta, ada gaya Jogja, mungkin menyindennya juga ada gaya-gaya itu juga, Prof ya? Teknik menyindennya, Iya. atau sama saja? Oh tidak beda-beda itu. Beda-beda. Nah, bolehkah Prof Imam menyontohkan gaya Surakarta, gaya Jogja dalam menyindennya, Prof? Karena kan suara Prof Imam juga kan khas sekali ini. Iya, kalau saya kan tidak pernah nyinden ya, tapi saya tahu lah kalau misalnya begini, serempek itu iringan ya. Kalau gaya Solo kan langsung misalnya serempek 6-nya ya, peng 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 ding 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 dang dang ding dang ding dang, itu kan itu gaya Solo. Kalau kayak Jogja kan duduk dang ding dang dang ding, lebih rileks. Nah itu gaya Jogja itu kalau misalnya orang dalam perjalanan ya, bukan dalam kondisi perang ya, orang dalam perjalanan itu misalnya permasalahan sudah selesai. Ini mari kita merenung sejenak, musuh juga sudah pergi, atau mungkin musuh sudah bersembunyi di mana, mari kita recovery dulu, ayo kita turun atau kembali ke rumah masing-masing. Ini kan situasinya situasi santai kan. Nah ini biasanya masuk kayak Mataram, gaya Jogja. Itu keren banget loh itu. Ya, konco-konco musuh podo oke. Anggone nggawa nafsu misalnya kan, membawa hawa nafsunya. Sudah nafsu sampai kapanpun tidak akan selesai, tidak akan menyelesaikan. Ayo kita dinginkan sejenak pikiran kita sambil menunggu keadaan yang terjadi. Kita kita istirahat sebentar. Nah disitulah
masuk Mataraman itu bagus. Ya. Nah, kalau sudah ini pandangan saya saja. Kalau sudah mau perang, ya sudah mau perang, sudah terjadi keributan, wah itu masuk gaya Solo. Ya sudah mulai mengeluarkan tentara-tentara itu. Benjing bidal gumuru saking nagri ngasti kang polo puspo. Ya gitu-gitu dah. Itu sudah situasi. Wah ini serius ini ya. Itu gaya Solo itu senang saya. Gaya Solo slendro ya di awal-awal kelihatan gagah megah. Betul. Ngomong saking sapun saeng ukir sama dangi jagat. Itu sudah situasi sudah terbawa. Wah ini sebentar lagi akan tentara itu akan segera keluar menuju ke lapangan dikerahkan oleh Pak Tisengkuni. Nah, itu akan menghadapi siapa begitu. Nah itu kayak Solo itu sering itu manis banget di situ. Nanti kalau sudah di tengah-tengah selesai peperangan masuk gaya Jogja, wah indah sekali itu. Sudah perangan selesai semua langsung pakai gaya Mataraman, nah nikmat banget itu. Jadi ada gaya Mataraman kan ada senggaan-senggaannya saya suka. Ya kayak gitu-gitu lah. Itu nikmat banget, apalagi di malam hari pukul 10 lebih gitu, menikmati gitu, aduh rasanya hati. Nah itu dilakukan oleh Seno Nugroho. Jadi Seno Nugroho dapat memerankan memperagakan dua gaya yang sangat populer, gaya Mataram dan gaya Surakarta. Itu yang cukup menonjol di Seno Nugroho. Prof, boleh nggak kita minta Prof Imam nembang gitu, mungkin sebait 2 bait gitu kan, nembang gaya apa yang tadi itu Jogja ataupun gaya Solo gitu. Ya. Kalau ya suluan Jogja itu ringan-ringan. Misalnya begini, sencaki kinumbul kadaniro, sencaki wirang tumandang itu kayak Mataram gitu. Kalau gaya Solo beda lagi. Misalnya mundur sang Rekyono Pati undanging Prowadya kang sami saweka umyung swaraning pendeperi ubar kurna kawan. Itu gaya-gaya Solo ya. Gaya-gaya Solo. Kalau gaya-gaya Mataram yang sudah ke sana, sudah agak larut malam itu ringan-ringan suluan pendek-pendek. Jadi mengambil syair-syair dari tembang-tembang tapi tidak full ya. Jadi misalnya begini, dosa muko paridoso mangana anung. Itu kan pendek. Mangana anung. Gitu kan. Keren. Aku mati kepanasan. Ya, itu kayak Mataram, Mataram. Saya dulu kecilnya latihan gagrak Mataram. Ya, seperti itu. Kalau misalnya pendek gini, karena nirono karno mateni karpo, gitu ya, sedikit gitu. Sencaki kinumbul katinus naki wirang tumandang, gitu. Jogjaan itu ya. Prof, kalau gagrak itu ada berapa jenisnya, Prof, kalau gagrak itu? Oh ya, gagrak itu ada Solo ya. Solo itu paling banyak Solo, Yogyakarta. Gagrak Jawa Timuran. Itu saya pernah belajar sedikit, tapi gaya Surabaya itu saya dulu waktu mahasiswa itu saya pernah berguru itu gagrak Banyumas. Ada lagi yang pesisiran itu seperti itu loh ya, siapa ya, Ki Entus itu sebetulnya perpaduan Banyumas, Jogja,
Solo, Gagrak pesisiran itu. Itu mewakili kaum pesisir. Saya suka juga ya Gagrak. Saya yakin itu juga masih muda sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seniman-seniman besar itu. Saya menyukai juga Gagrak seperti itu. Ya. Saya rasa itu ya, jadi Surabaya, Jawa Timuran, Solo ya, Yogyakarta, Banyumas ya, Banyumas itu ada ciri khasnya itu bawor ya. Bawor itu bagong ya, dari bentuknya beda, suaranya beda. Jadi kalau Gagrak Banyumas itu banyak nada-nada yang diletakkan di tenggorokan hampir seperti pedalangan orang Sunda itu. Ya, dari pedalangan Sunda itu. Jadi diletakkan di tenggorokan sini. Saya juga tidak begitu menguasai. Oke, Prof. Terakhir, pesan-pesan apakah yang dapat Prof Imam sampaikan agar pada generasi muda, terutama generasi muda Jawa dan Indonesia, dapat mencontoh etos dari seorang Ki Seno Nugroho? Iya. Jadi tumbuhkanlah para seniman-seniman muda ya, ada yang masih ada yang SD, SMP itu. Jadi kalau mungkin pemerintah ya ikut campur tangan ya, untuk menghidupkan seni. Jadi nanti kalau itu yang pertama karena ya kalau bukan kita siapa lagi? Mungkin bupati, level bupati, wali kota harus peduli di situ. Misalnya ada anak-anak anak yang berbakat di pedalangan ya, itu disekolahkanlah, diberi beasiswa ya, disekolahkan di isi Jogja atau isi Solo ya, itu harus ada yang seperti itu. Ada di SMKI ya, dimanapun itu penting. Dan yang kedua, berkreatiflah, kreativitas dibangun ya. Itu penting karena kreativitas itu modal utama seni apapun. Yang ketiga, mulai mengatur dengan organisasi yang modern. Jadi pedalangan kan grup ya, punya grup itu. Kalau wayang itu di grupnya itu profesional modern, insya Allah ada market, ada pemarketnya atau yang menjual pemarket itu apa ya kalau bahasa Indonesianya ya, market ya, pokoknya yang bagian mengiklankan lah, itu harus ada yang manajemen ini juga ada, karena seniman itu harus hidup ya, yang menghidupkan ya kita semua itu. Insya Allah nanti ya Bapak, bibit-bibit kan banyak sekali bibit di Indonesia. Jadi ya bibit Indonesia tidak hanya wayang kulit saja, wayang Sunda ya juga bibitnya banyak ya, di Jawa Timur wayang. Nah ini yang kita yang harus para bupati, para wali kota itu harus betul-betul memperhatikan budaya kita agar kita tidak punah. Yang penting ya yang diberi panggung kita tonton nanti bagus. Karena kalau tidak itu sekarang ya kalau saya melihat banyak orang Jepang belajar gamelan, banyak orang Amerika, orang Bulgaria, orang Australia pada datang ke Indonesia belajar gamelan, Sunda, Bali ya dan lain-lain ini. Sedangkan kita sendiri kelihatannya acuh banget dengan seperti itu dan ya prihatin. Jadi sebetulnya dengan munculnya Seno Nugroho di tengah-tengah kita itu, saya ikut senang banget ya, ikut bangga sekali. Jadi itu mewakili cermin, jadi menghidupkan sesuatu. Walaupun kita kan ada Pak Mante, Pak Anom Suroto, tapi kan sudah senior banget ya, harus di level-level bawahnya harus gigih dan bekerja keras untuk terus membangun budaya Indonesia itu menjadi garda depan. Kita saja, tapi orang-orang dari luar negeri pun dapat mencintai budaya Indonesia. Saya rasa itu dari saya untuk kita, karena sekarang ini kan budaya luar begitu gencar masuk kita, dan saya tidak melarang itu, oke saja. Tapi kita juga tetap harus membangkitkan budaya Indonesia ini menjadi ujung tombak kita, karena kita negara besar ya,
ya negara besar pasti punya pengaruh. Saya rasa itu.